Ya, hari ini kita membahas tentang satu topik yang penting dalam kajian sosiolinguistik yang berjudul Language Shift and Language Death. Kajian ini akan mendiskusikan tentang perubahan ya penggunaan bahasa oleh seseorang menjadi bahasa lain. Maksudnya dalam konteks bilingualism, seseorang bisa saja menggunakan dua bahasa atau lebih, tapi konsep tentang language shift ini adalah seseorang akhirnya menggunakan bahasa lain ya dan meninggalkan bahasa ibunya misalnya, dan lama kelamaan kemudian bahasa ibu itu jarang sekali digunakan ya, dan orang tersebut cenderung karena tuntutan pekerjaan atau karena lingkungan komunitas misalnya di mana dia harus bersosialisasi, mengharuskan dia untuk menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa ibunya. Nah, karena fenomena language shift ini kemudian melahirkan namanya language death ya, atau kematian bahasa. Biasanya terjadi dalam waktu yang lama misalnya ya, karena faktor dari 2 atau 3 generasi ya. Misalnya generasi pertama menggunakan bahasa ibunya ya, mother tongue, kemudian generasi kedua, generasi ketiga karena faktor migrasi misalnya mereka berpindah ke negara lain, mereka berpindah ke tempat lain yang mengharuskan anak keturunannya misalnya menggunakan bahasa yang digunakan dalam tempat baru tersebut. Akhirnya lama kelamaan bahasa ibunya menjadi hilang ya, apalagi kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, lahir generasi kedua, lahir generasi ketiga, finally the mother tongue is not spoken anymore and dies ya. Jadi konsep ini penting karena kita melihat banyak fenomena-fenomena seperti ini ya. Misalnya kalau kita melihat misalnya bagaimana bahasa daerah atau local language yang akhirnya hilang atau punah, nah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Dan inilah sebentar yang akan kita diskusikan beberapa faktor yang bisa menyebabkan kenapa seseorang berubah menggunakan bahasa lain dan meninggalkan bahasa ibunya atau mother tongue ya, dan kemudian apa yang menyebabkan sehingga suatu bahasa yang pernah digunakan oleh sekelompok orang dalam suatu komunitas akhirnya hilang. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada gambar ya, banyak bahasa di sana, ada merhaba, bonjour, habari, guten tag, hola dan sebagainya. Ini adalah jenis bahasa yang ada di dunia, dan gambar ini sebetulnya menunjukkan suatu fenomena bahwa setiap orang bisa saja beralih ya, atau shifting itu kan beralih menggunakan bahasa lain dan meninggalkan bahasa yang selama ini dia gunakan di lingkungan keluarganya. Banyak faktor yang berpengaruh. Saya pikir juga kalau kita pikirkan secara lebih seksama bahwa language shift ini bisa saja disebabkan oleh perpindahan satu keluarga atau satu komunitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, mereka kemudian awalnya menjadi bilingual dan lama kelamaan meninggalkan bahasa aslinya dan menggunakan bahasa yang digunakan di tempat baru tersebut, yang mengharuskan dia menggunakan bahasa tersebut karena tuntutan sosialisasi, tuntutan berkomunikasi dengan orang-orang baru yang ada di lingkungannya. Ya, nah ini ini suku bangsa ya, bahasa yang digunakan oleh banyak orang di dunia. Ada bahasa Arab, ada bahasa Prancis, ada bahasa India, bahasa Jerman, bahasa Mandarin dan seterusnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mobilitas manusia saat ini memungkinkan mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena ada faktor-faktor ekonomi, faktor politik, faktor geografis misalnya. Umumnya sih faktor ekonomi dan faktor politik ya yang mengharuskan mereka bermigrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, apakah dalam level satu negara ataukah berpindah ke negara lain ya, pindah ke negara lain. Nah, untungnya karena manusia ini dibekali oleh kemampuan kemampuan untuk mengenal menggunakan bahasa yang baru ya, yang membuat dia menjadi bilingual atau multilingual ya, sehingga ketika mereka berpindah ke tempat lain ya tentulah mereka bisa mempelajari bahasa baru tersebut dan kemudian memungkinkan dia atau enable ya, memungkinkan dia membuat dia
ya, dengan kemampuan itu untuk menggunakan bahasa baru yang sama sekali berbeda dari bahasa ibunya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan language shift? Language shift itu adalah shifting of language in its use from one to another, ya, perubahan bahasa dan penggunaannya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, ya, jadi itu kira-kira bahasa definisi yang sederhana dari language shift. Shift itu artinya beralih atau berpindah, ya, dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tapi tidak hanya sekedar pada konteks bilingual atau multilingual, di mana seseorang bisa menggunakan dua bahasa atau lebih. Tapi language shift sebetulnya menjelaskan di sana bahwa adanya kecenderungan kemudian hilangnya atau punahnya suatu bahasa karena penggunanya itu beralih atau shifting menggunakan bahasa lain, ya, bahasa lain. Okay. Bagaimana hal ini terjadi? Jadi menurut bukunya Holmes, ya, Janet Holmes, yang sesuai dengan materi yang pernah kita share, bahwa di sana ada beberapa faktor. Di sini saya merangkum menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah migrant minorities. Ini karena economic factors. Jadi minoritas migran, ya. Migran itu adalah orang yang melakukan perpindahan, bermigrasi. Ya, migran dari kata migrasi ke tempat lain karena ada faktor-faktor ekonomi. Ya, misalnya dari negara Afrika, ya, seseorang yang berkebangsaan Afrika misalnya berpindah ke Eropa atau ke Amerika untuk mencari penghidupan baru, mencari sumber-sumber ekonomi baru, mencari pekerjaan baru. Tentu hal ini menuntut mereka untuk menggunakan bahasa baru yang digunakan di tempat baru tersebut, dan tentu saja membuat dia menjadi terbatas dalam penggunaan bahasa aslinya atau bahasa ibunya. Ya. Mungkin pada generasi yang sama, orang tua dan anak misalnya itu masih mempertahankan bahasa ibunya, mother tongue. Tapi ketika misalnya sudah beralih ke generasi berikutnya, di mana generasi baru ini atau anak dan cucu misalnya ini semakin terekspos atau bersosialisasi dengan budaya baru, bahasa baru di mana dia berada, tentulah kemudian dia akan lebih menguasai bahasa baru tersebut dan sangat kurang mempelajari atau menggunakan bahasa yang digunakan oleh ibu atau neneknya. Ya, ini faktor ekonomi, ya, orang beralih ke tempat lain karena faktor ekonomi. Kemudian non-migrant communities, ya, komunitas non-migran. Jadi ini konteksnya tetap berada di negaranya, ya, tapi karena ada faktor politik, ya. Kalau kita mendengar istilah bahasa nasional, ya, jadi bahasa nasional itu kan adalah faktor politik. Jadi sebuah negara atau kekuatan politik memilih bahasa tertentu sebagai bahasa nasional yang digunakan di seluruh negeri. Dan hal ini tentu saja menjadi ancaman atau threat, ya, mengancam eksistensi bahasa-bahasa minoritas yang ada di negara itu. Karena tentu saja bahasa nasional ini akan cenderung lebih banyak digunakan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, dipelajari, dikembangkan, diteliti dan seterusnya dibanding bahasa yang sifatnya lokal. Dan ini biasa faktor politik, ya, yang saya sebut tadi, penentuan, ya, atau pemilihan bahasa tertentu menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh semua etnik di negara tersebut dan cenderung mengancam eksistensi bahasa lokal, ya, bahasa lokal. Yang ketiga ada yang disebut dengan migrant majorities. Ya, kalau misalnya Anda mendengar dulu cerita, ya, atau penelitian lah tentang penjajahan, bagaimana satu negara, ya, menjelajah ke negara lain, ya, menjelajah dan kemudian menjajah negara lain. Anda misalnya mengetahui Inggris sebagai sebuah imperium, ya, di abad ke-15 dan 16, kemudian diikuti Prancis, Spanyol, Portugal. Nah, mereka mencaplok, ya, occupy, ya, mengokupasi wilayah orang lain, ya. Dan kemudian mereka bukan hanya membawa kekuasaannya, tapi juga membawa bahasanya. Sehingga lama-kelamaan bahasa yang dibawa oleh pendatang ini, bahasa penjajah ini, bahasa bangsa kolonial ini kemudian menjadikan bahasanya sebagai bahasa mayoritas di tempat baru. Saya ambil contoh misalnya Australia. Australia kan sebelum bangsa Eropa datang,
Itu bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa aborigin yang juga memiliki banyak sub-sub bahasa, perbedaan-perbedaan bahasa. Tapi oke lah, kita katakan bahasa aborigin. Nah, ketika bangsa kulit putih datang, mereka membawa bahasa Inggris. Ya, membawa bahasa Inggris karena kemudian mereka menang secara politik dan akhirnya menguasai benua Australia. Akhirnya bahasa yang mereka bawa itu menjadi bahasa mayoritas yang digunakan di sana. Sehingga sekarang kita mengenal bahasa resmi Australia itu bahasa Inggris. Padahal dari segi sejarahnya, bahasa sebelum bangsa kulit putih datang, bangsa Eropa yang dibawa oleh Captain Cook, ya kalau adik-adik membaca sejarah konflik di Australia, ya, itu dibawa oleh Captain Cook, ya, kemudian mengambil tanah orang lain, mengambil tanah bangsa aborigin, lama kelamaan akhirnya bahasa Inggris menjadi bahasa mayoritas di sana. Padahal mereka adalah imigran sebetulnya, ya, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sehingga ini juga sebenarnya faktor politik disebut dengan invasion and colonization, ya, menginvasi dan mengkolonisasi, ya, bangsa lain dan kemudian menjadikan bahasanya sebagai bahasa mayoritas dan kemudian membuat bahasa aborigin itu menjadi punah, ya. Ini disebut dengan migrant majorities. Nah, itu tentang language shift. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kenapa seseorang atau sekelompok orang atau suatu komunitas akhirnya cenderung menggunakan bahasa baru dan meninggalkan bahasa ibunya. Dan kemudian menyebabkan apa yang disebut dengan language death atau kematian bahasa. Ya. Nah, ini contoh, ya. Ini Anda bisa temukan di sana. Ini ada seorang temukan di bukunya Holmes, seorang bernama Maniben yang beragama Hindu, ya, tinggal di Inggris, bermigrasi, keluarganya bermigrasi ke Coventry di Inggris. Keluarga ini berpindah ke Inggris dari Uganda tahun 1970 ketika Maniben baru berusia 5 tahun. Nah, dia mulai bekerja di umur 16 tahun, ya, di shop floor, ya, di perusahaan sepeda gitu. Di rumahnya Maniben menggunakan bahasa Gujarati, bahasa ibunya, ya. Bahasa yang dia gunakan di Afrika, ya, ketika dia berbicara dengan orang tuanya atau neneknya. Meskipun dia mempelajari bahasa Inggris di sekolah, ya, pada awalnya dia tidak terlalu menggunakan bahasa Inggris ini di tempat kerja. Ya, banyak perempuan yang bekerja dengannya juga menggunakan bahasa Gujarati, ya, karena mereka sama-sama migran dari Afrika, ya. Kemudian Maniben karena memiliki prestasi kemudian dipromosikan sebagai supervisor, ya. Dalam pekerjaan itu akhirnya dia membutuhkan bahasa Inggris lebih banyak, ya, meskipun dia masih bisa menggunakan bahasa Gujarati dengan beberapa temannya di tempat yang baru tersebut. Nah, kemudian dia belajar komputer, dia belajar tentang teknologi informasi. Nah, akhirnya ketika dia mendapatkan pekerjaan baru, ternyata pekerjaan baru itu menuntut dia untuk semakin menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika ini terjadi, mungkin saja nanti Maniben menikah, kemudian lahir anaknya nanti sama sekali tidak bisa lagi menggunakan bahasa Gujarati, tapi lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris, karena anak ini sudah terekspos lahir dan besar di Inggris, gitu, ya. Dan ya mungkin bisa menggunakan bahasa Gujarati, tapi sangat sedikit karena lingkungan tidak lagi menuntut dia untuk menggunakan bahasa tersebut, namun lingkungan lebih menuntut dia untuk menggunakan bahasa Inggris, ya, yang sebagai bahasa mayoritas yang digunakan di Coventry. Nah, ini saya katakan tadi language death, kelanjutan dari language shift, ya. Ini ada gambar yang saya temukan di Wikipedia. Gambar ini adalah gambar 3 orang wanita aborigin, ya, 3 penutur terakhir, ya, bahasa Maringar atau biasa dilafalkan dengan Matige di Australia. Salah satu bahasa lokal, ya, bahasa indigenous, ya, bahasa aborigin di Australia. Nah, 3 perempuan ini adalah 3 perempuan penutur terakhir dari bahasa ini. Bisa Anda bayangkan ketika 3 orang ini meninggal dan tidak ada lagi orang yang meneruskan atau menggunakan bahasa Maringar ini, maka tentu saja bahasa ini akan punah, ya, seiring dengan meninggalnya para penutur bahasa tersebut. Bukan hanya di Australia sebetulnya, di Papua pun hal ini terjadi.
Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di Papua itu begitu banyak bahasa-bahasa lokal yang hanya digunakan oleh komunitas-komunitas adat tertentu, suku-suku tertentu. Ketika misalnya keturunan dari suku tersebut meninggalkan wilayahnya, pindah ke kota misalnya atau pindah ke provinsi lain, ya, dan kemudian nenek moyangnya di tempat aslinya itu, original place-nya itu kemudian meninggal, ya tentu saja ini ancaman ya kepunahan bagi bahasa tersebut karena tidak ada lagi yang menggunakannya. Satu karena faktor meninggalnya para penutur aslinya, dan satu lagi karena keturunannya kemudian bermigrasi ke tempat baru dan menuntut dia untuk menggunakan bahasa baru di tempat baru tersebut. Nah, itu tentang language death ya. Ya. Kapankah suatu bahasa itu mati? When does a language die? Yang pertama karena bahasa itu no more spoken at all, tidak lagi digunakan sama sekali. Penuturnya sudah tidak ada, ya. Atau penuturnya ada tapi cenderung meninggalkan bahasa tersebut dan menggunakan bahasa baru yang lebih cocok untuk situasi atau komunitas di mana dia berada. Karena tadi saya sebutkan karena tuntutan ekonomi, karena faktor politik dan seterusnya. Yang kedua, ketika semua orang yang menggunakan bahasa tersebut mati, ya maka bahasa tersebut pun akan mati seiring dengan meninggalnya para pengguna bahasa tersebut. Ya, ini ketika suatu komunitas, ya kelompok suku hanya mati, ya karena banyak faktor misalnya, ya akhirnya bahasanya pun akan menjadi mati atau ya. Kemudian nomor 3, ketika pengguna bahasa tersebut ya semuanya meninggal, wiped out karena pembunuhan atau karena faktor epidemi, faktor penyakit. Ya bisa saja ya. Kalau kita baca sejarah dulu, misalnya banyak pembunuhan etnik, ethnic cleansing, ya, pembersihan etnis, sama dengan massacre itu. Ada juga faktor epidemi karena penyakit, sehingga misalnya ada suatu penyakit sama dengan COVID saat ini. Anda bayangkan misalnya 100 tahun yang lalu, ada penyakit yang sejenis kemudian menyerang manusia dan menyebabkan misalnya suatu etnik tertentu menjadi meninggal secara massal, dan tentu saja ketika semua orang di etnik itu meninggal maka bahasanya pun akan ikut mati ya. Yang keempat adalah when its speakers shifting to another language voluntarily over a couple of generation. Ketika pengguna bahasa tersebut beralih menggunakan bahasa lain secara sukarela yang kemudian terjadi dalam beberapa keturunan berikutnya, anak, cucu dan seterusnya. Hal ini terjadi ketika yang saya jelaskan tadi, ketika mereka berpindah ke negara lain ya, melakukan migrasi ke negara lain. Dan ini beberapa faktor yang menyebabkan kenapa bahasa itu menjadi punah atau death, mati ya. Ya. Ini contoh tadi juga di bukunya Holmes ya. Ini juga tentang seorang perempuan bernama Annie ya, menggunakan bahasa Dirbal, salah satu juga bahasa asli aborigin selain tadi Maringar ya. Ya. Dia berbicara menggunakan bahasa Inggris yang dia pelajari di sekolah, tapi karena bahasa Dirbal ini tidak tertulis ya, tidak ada tulisan yang mendokumentasikan bahasa Dirbal ini, dan semakin sedikit situasi atau konteks di mana Ani ini akan menggunakan atau mendengar dan menggunakan bahasa Dirbal tersebut. Nah, lama-kelamaan kemudian dia menjadi less proficient. Less proficient itu artinya semakin tidak lancar, semakin tidak bisa menggunakan bahasa tersebut. Pada situasi tertentu dia bisa memahami ya bahasa Dirbal tersebut ketika dia mendengarkan orang yang lebih tua di komunitasnya menggunakan bahasa tersebut, dan dia juga menggunakan ya, Ani juga menggunakan bahasa Dirbal ini ketika dia berbicara ke neneknya. Tapi kemudian neneknya mengatakan ya Ani tidak bisa menggunakan bahasa Dirbal ini dengan benar. Nah, kalau lama-kelamaan ini terjadi ya, seiring munculnya generasi baru, akhirnya bahasa itu akan hilang ya. Bahasa itu akan hilang karena tidak lagi digunakan, dan si penuturnya ini cenderung shift ya, beralih ke bahasa lain dan menggunakan bahasa tersebut di tempat baru, dan tentu saja menyebabkan bahasanya itu menjadi bahasa ibunya ya, mother tongue itu menjadi hilang. Sekira itu pembahasan kita hari ini ya, silakan disimak. Kemudian Anda bisa juga memperkaya, to enrich ya pengetahuan Anda tentang language
Shift and Language That dengan membaca beberapa buku yang telah kami bagikan ya ke adik-adik sekalian di awal semester. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.